Jadi memikirkan kekurangan kita di dalam berbuat taatan kepada Allah Subhanahu wa taala disertai kebaikan-kebaikan Allah, maka akan lahir darinya malu gitu ya, rasa malu. Kira-kira kita malu apa enggak ya? Malu. Ini banyak sekali ayat-ayatnya, banyak sekali. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tuh ibadah. Walaupun bentuknya beda, walaupun yang dilihat Nabi suratil akhirah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu bentuknya bentuk akhirat. Itu ada juga yang bentuknya dunia, kerja, nyari nafkah buat keluarga, itu bentuknya dunia, fi surati dunia, tetapi dengan niat karena Allah, oh itu akan jadi amal akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. فيا أيها الحاضرون والحاضرات رحمكم الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة. الحديث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul kiram muhtaram yang saya hormati, para qaim serta jajarannya, para satid, para hujjaj, seluruh jamaah Masjid Jami' At-Taqwa, yang mudah-mudahan kita semuanya selalu dijaga, dipelihara, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Faduka Alam, Habibana Karim wa Nabiyana Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lupa para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para atba' tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali masih maqalah yang ke-15 ya. Masih seputar sasaran daripada pemikiran. Jadi kemarin sesungguhnya pemikiran itu ada pada 5 sasarannya. Yang pertama, fikratu fi ayatillah, memikirkan ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang melahirkan tauhid dan yakin. Yang kedua, pemikiran fi alaillah, tentang anugerah-anugerah atau nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lahir darinya al-mahabbah syukur.
Kemudian yang ketiga, al-fiqratu fi wa'dillah, memikirkan dalam hal janji Allah Subhanahu wa taala dan lahir darinya ar-raghbah fil akhirah, kecintaan kita terhadap akhirat. Selanjutnya yang keempat, wa minha fiqratun fi wa'idillah, pemikiran tentang masalah ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala. Lil ahlakil lati wasafallahu biha a'ada'ahullah, tentang akhlak-akhlak yang disifati Allah Subhanahu wa taala. A'adahullah wa fi ma'adalahum minan nakal wal wabal, itu terhadap musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang mengingkari kepada ancaman Allah. Wa fi ma'adalahum minan nakal, dan di dalam hal yang Allah ancamkan kepada mereka, yaitu minan nakal, nakal itu siksaan Allah, wal wabal, dan musibah atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi buah daripada pemikiran mengenai ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala, yatawalladu min al-haibah, lahir darinya adalah haibah, rasa gentar, takut berbuat kemaksiatan. Jadi ketika kita memikirkan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang maha dahsyat, pasti akan lahir darinya yaitu rasa takut kita, khawatir, gentar di dalam melakukan kemaksiatan atau perbuatan-perbuatan dosa. Tidak mungkin kita akan berbuat maksiat, tidak mungkin kita akan berbuat dosa kalau kita memikirkan ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah dinyatakan di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah ancamkan kepada kaum-kaum yang terdahulu. Itu ya, Allah ancam bagi orang-orang yang bermaksiat, Allah ancam bagi orang-orang yang pembuat dosa, Allah hancurkan dia, Allah siksa, gitu ya. Allahu Akbar. Bahkan yang mengaku-ngaku jadi Tuhan Allah ancam, Allah siksa itu ya. Bahkan semua prajuritnya Allah tenggelamkan itu ya, disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ancaman. Jadi sehebat apapun manusia, bahkan manusia yang merasa paling hebat, paling berkuasa dia, paling segala-galanya, sampai-sampai dia menyatakan sebagai Tuhan. Itu ya, siapa? Fir'aun. Ini paling tenar banget ya. Fir'aun, insyaallah Allah tenggelamkan, Allah siksa. Jadi di akhir hayatnya, di akhir hidupnya dia disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya sehebat apapun kita, perasaan kita adalah kita yang paling hebat, kita yang paling berkuasa, kita yang segala-galanya. Sampai-sampai kita berbuat kemaksiatan dosa, awas ingat ada ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu siksa Allah. Kalaupun kita tidak dikasih siksa di dunia, nanti akan ada alam kubur, ada adzabul qabr, dan juga nanti di akhirat ada nar, api neraka. Masya Allah. Ya, kita harus takut Pak, harus takut. Kenapa? Lianna adzabal qabr hakun, sesungguhnya siksa kubur itu nyata, benar. Wa adzabun nar, siksa api neraka juga benar. Sing yakin, kita harus yakin, orang-orang yang beriman harus meyakini bahwa adanya siksa kubur, akan adanya azab di akhirat nanti, yaitu di api neraka. Masya Allah.
Ini buah daripada apa? Pemikiran tentang ancaman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innal fujjara lafi jahim. Insyaallah. Nih. Wa innal fujjar, dan sesungguhnya orang-orang yang berbuat dosa jahat, lafi jahim, pasti akan berada di neraka jahim. Masyaallah. Ini ya, nih hati-hati, masyaallah. Fujjar, orang-orang fajir. Fujjar itu jamannya banyak, fajir, fajirani, fujjar. Ya, banyak. Sungguhnya orang-orang yang berbuat kelacuran, kejahatan, kezaliman, itulah fi jahim, akan ada di neraka jahim. Masyaallah. Ini ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi pembuat-pembuat maksiat, bagi orang-orang yang suka berbuat dosa. Nanti akan berada di neraka jahim. Ancaman Allah. Wa qala ta'ala fakullan akhadna bidambihi faminhum man arsalna alaihi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayhatu wa minhum man khasabna bihi al-ardh wa minhum man aghraqna wa ma kana Allahu liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Itu ya. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan akhadna, faqul, maka setiap orang, akhadna bidanbihi, aku akan siksa mereka, bidanbihi, disebabkan dengan dosa-dosanya. Masyaallah. Iya. Jadi manusia-manusia itu akan Allah siksa. Ini ancaman Allah ya. Allah akan siksa setiap manusia, setiap makhluknya itu, dikarenakan dengan dosanya, disebabkan dosanya. Faminhum man arsan alaihi hasiba, ada di antara kaum itu yang Allah siksa dengan apa? Diutusnya topan. Dikirim topan, apa semua, tornado ya sekarang mah. Tornado, masya Allah, yang menyapu rumah, kendaraan, segala harta bendanya hancur, bahkan dia gitu, insyaallah mati. Itu diantaranya ancaman Allah. Wa minhum man akhadathu sayhah, ada juga umat yang Allah siksa dengan apa? Sayhah. Sayhah itu apa? Petakan malaikat, insyaallah, jeritan malaikat, tidak, atau sentakan malaikat, semuanya pada mati, insyaallah, disentak oleh sentakan malaikat, insyaallah. Wa minhum man wasabna bihil ard, ada juga di antara kaum yang disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih yang terjadi ya di kita dulu, dikamleskan ke dalam bumi, itu ya, diamblas itu ya ke dalam bumi, blus itu, insyaallah itu. Ada yang paling populer itu siapa? Si Korun. Allah siksa gitu. Dengan apa? Ditenggelamkan ke dalam bumi, bukan di laut, di bumi. Itu ke dasar terus 7 lapis bumi. Makanya ada sebagian ahli tafsir mengatakan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Masya Allah, dengan harta bendanya, segala kepunyaannya, semuanya diamblaskan semuanya ke dalam bumi. Masya Allah. Itu ya, tuh kemarin yang terjadi di kita, Palu apa di mana, Masya Allah, satu kampung hilang ya, itu tanpa karana gitu. Masya Allah, lenyap rata gitu ya. Itu ya, masa bangunan-bangunannya udah hilang semuanya. itu Pak, bukti yang nyata yang kita lihat itu. Kadang ketika kita ngelihat itu takut kita, Pak. Masya Allah, ternyata begitu. Itu baru persekotnya gitu, persekotnya, baru persekot. Apalagi kalau kita mendengar gitu ya, kita ketahui tentang cerita-cerita kaum yang terdahulu. Masya Allah, itu Allah balikan itu ya, ada yang diangkat ke atas, setelah diangkat dibalikin gitu ya. Masya Allah, ini ya. Wa minhum man aghraqna, tuh ada lagi sebagian kaum yang Allah siksa apa? Ditenggelamkan. Tuh
seperti si Fir'aun berserta bala tentaranya. Masya Allah, 240 juta bala tentara gitu ya. Masya Allah, yang mengepung Nabi Musa alaihi salam. Allah tenggelamkan, disiksa gitu ya Allah. Itu semuanya mati, tidak tersisa, semuanya mati. Itu yang mengaku paling kuasa, berkuasa, itu semuanya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ancaman Allah. Ini ayat Al-Quran, kita harus yakin dan percaya gitu. Ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena di sini wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum. Allah tidak pernah menzalimi mereka. Justru mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Masya Allah. Seperti dhaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas, ini kita terjadi ya kerusakan di muka bumi dikarenakan tangan-tangan zalim kita. Aydin nas. Itu ya, kita diterjang banjir, bandang dan sebagainya. Itu karena apa? Karena tangan-tangan kita. Masya Allah, membuang sampah sembarangan, tidak mau bersih dan sebagainya. Coba lihat Pak ya, Masya Allah. Seandainya yang buang satu sampah, satu plastik itu Pak, ke kali itu satu orang. Bayangin kalau 1000 orang, itu setiap hari. Ya, bagaimana nasib sungai kita kalau sudah sampai 1 tahun, 2 tahun? Coba, bukan hanya yang dibuang itu satu kantong plastik, bahkan kursi spring bed itu dibuangnya ke kali. Coba, gimana tidak terjadi banjir gitu ya? Itu Masya Allah, sungai jadi dangkal dan sebagainya. Itu di pinggir-pinggir sungainya sudah dibangunin bangunan-bangunan sebagainya. Itu ya Allah, akhirnya apa? Semuanya kebagian. Itu akibat siapa? Tangan-tangan manusia. Jadi Allah tidak pernah menzalimi. Itu yang menzalimi adalah diri kita sendiri. Makanya Nabi Adam dalam doanya gitu, i'tiraf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, itu ya. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, dulu mah di masjid-masjid masalah ini kedengeran. Kakek-kakek ya Allah, itu ya Rabbana zalamna, tuh wahai Tuhan kami, zalamna anfusana, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Tuh, wa ilam taghfir lana wa tarhamna, jika engkau tidak mengampuni kami, jika engkau tidak memberikan rahmat kepada kami, fa ilam taghfir wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, pasti kami semuanya akan jadi orang-orang yang rugi gitu kan. Masya Allah, bagusnya sampai apa? I'tiraf atas segala dosa-dosa kita, kezaliman kita, i'tiraf, kita merasa banyak dosa itu. Iya, yang membuat kerusakan di kita. Maka dalam tafsir itu aibil ma'asi itu. Iya, dalam tafsir itu, tafsir Munir atau tafsir Jalalain dikatakan berbuat kerusakan di muka bumi itu aibil ma'asi, dengan kemaksiatan. Awasnya, jadi kemaksiatan bukan hanya bahasanya yang seperti itu, tetapi ada juga perbuatan-perbuatan zalim, menzalimi orang lain. Kadang gitu kita ya. Masya Allah, kita kadang suka tidak pengertian gitu. Kita ingin enak sendiri tapi ngerugiin orang gitu.
Itu zalim, itu maksiat juga gitu. Kita pengen enak sendiri tapi tidak mau memperhatikan orang lain. Masya Allah, seperti itu tuh. Puasa itu menzalimi dirinya dan juga menzalimi orang lain. Kita berbuat baik di dunia ini, itu sebenarnya kita berbuat baik untuk diri kita sendiri. Kita menebar kebaikan kepada orang lain, hakikatnya adalah kita berbuat baik terhadap diri kita sendiri. Ketika kita berbuat kejahatan, kezaliman kepada orang lain, hakikatnya kita berbuat kezaliman itu untuk diri kita sendiri. Kejahatan buat kita sendiri. Masya Allah, itu ya. Tuh, ini semuanya ya Allah ancam. Ini ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dibuktikan dengan kaum-kaum yang dari kaum dahulu. Ketika berbuat dosa, berbuat maksiat, Allah langsung siksa. Itu beda dengan umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada minflusnya gitu. Masya Allah, kita enak bisa ada kesempatan bertaubat bagi yang berpikir, makanya harus pakai pikiran itu. Tetapi bagi sebagian orang rasanya keenakan, nggak ada siksa gitu, terus berbuat maksiat, itu ya, terus berbuat dosa. Itu namanya istidraj, namanya gitu. Terus diulur Allah gitu, ayo sing banyak berbuat dosa gitu. Insyaallah nanti di akhirat kelak kita akan menemukan siksa balasan daripada amal-amal perbuatan dosa, perbuatan maksiat yang telah kita lakukan ketika hidup di dunia. Kita akan dapat nanti balasan daripada perbuatan maksiat dan dosa kita. Masya Allah. Makanya bagi orang-orang yang beriman, ketika mentafakuri ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan lahir darinya apalah hebah, takut gitu, gentar, khawatir ketika berbuat maksiat. Kemudian yang terakhir, wa minna fikratun fi taqsiri nafsihi anit ta'ah. Bertafakur, memikirkan, fi taqsiri nafsihi, kekurangan, iya, kekurangan dirinya, an ta'atillah, dari berbakti, berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'ihsanillahi ilaihi, padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu berbuat kebaikan kepadanya, memberi kebaikan kepadanya. Masya Allah. Tapi ibadah masih kurang, sholat masih kurang sempurna, kita berpuasa masih kurang sempurna. Masya Allah, itu ya, sholat husuna kemana hilang, sholat pikiran kemana-mana ngelayang gitu. Masya Allah. Gitu ya. Ya Allah, ini ya Allah, pemikiran tuh Masya Allah kurang tuh. Itu ya, zakat kita kurang sempurna, ketika kita melaksanakan umroh, ibadah haji juga kurang ilmunya. Ya Allah, serba kurang. Padahal ma'isanillahi ilaihi, Allah selalu berbuat kebaikan, Allah selalu memberikan yang terbaik buat kita. Masya Allah. Tapi kita masih kurang dalam beribadah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Seperti itu. Di sini disebutkan wa fi iqbalihi li suhtihi, itu ya. Tetapi kita tetap baik gitu. Apa? Kita menghadap murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala tuh. Padahal Allah terus ngasih kebaikan buat kita, yang terbaik buat kita. Tapi kitanya itu ya sering ngelakuin apa yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah mengibadah tapi maksiat terus jalan. Ya Allah, ya. Tuh. Nah, dengan tafakur, mentafakuri kekurangan kita di dalam berbuat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ayatawaldu minna al-hayatu, maka akan lahir darinya apa? Rasa malu.
gitu. Maka akan lahir apa? Rasa malu. Masya Allah. Wa hadza tafakkuri yazidu fi khaufika minallah. Dan tafakur ini bisa menambah fi khaufika, rasa takutmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Wa yahmiluka ala laumi nafsika tuh. Dan itu mendorong kepada apa? Mencaci maki diri kita. Ya Allah, gitu. Bukan mencaci maki orang lain, tapi yang harus dicaci maki adalah diri kita sendiri. Wa taubihan tuh. Masya Allah. Diwaweleh cara bahasa kita, dicaci, dimaki diri kita. Yang dicaci, yang dimaki itu diri kita. Kurang sabar gitu, kurang bersyukur, kurang khusyuk di dalam beribadah, terus di dalam bersedekah kurang ikhlas, masih ada dikit-dikit ria, terus dicaci dimaki diri kita, bukan nyaci maki orang gitu. Itu makanya orang-orang yang sering ngaji gitu ya, insya Allah akan terjaga dari apa? Mencaci maki orang. Kenapa? Karena yang pantas dicaci maki itu adalah diri kita sendiri. Masih gitu. Makanya ketika orang yang sering ngaji, buahnya itu sebenarnya gitu ya, iktiraf terhadap diri kita sendiri, banyak dosa, banyak kesalahan gitu, banyak kekurangan. Bukannya udah ngaji itu malah nyalahin orang, itu salah formulanya itu. Iya, obatnya salah. Itu ya salah obat. Udah ngaji itu seharusnya gitu ya, itu nyaci makinya dirinya sendiri, bukan nyaci maki orang. Nyalahin diri sendiri, bukan nyalahin orang lain. Ini gitu ya Allah, timbul gitu rasa malu kita kepada Allah Subhanahu. Setiap waktu, setiap detik, setiap menit kita apa diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi namun ibadah kita masih kurang gitu ya. Salat lama dikit, batuk-batuk kan gitu ya. Ya Allah, dehem dan sebagainya. Ya Allah, pulangnya ngomongin ustadznya kan gitu. Ya Allah, imam lama banget sholatnya gitu. Ya Allah, dia ngomongin dan sebagainya. Tuh, padahal mah sholat berapa sih paling lama sholat? Ya Allah, di Masjidil Haram saja sholat paling nggak lama gitu. Yang disebut paling lama itu malah enak ya. Kalau di sana gitu makin lama semakin enak ya. Kalau di kita semakin lama semakin menggerutu gitu. Ya Allah, pengennya cepat mau kemana sih itu ya, sholat cepet banget gitu. Ya Allah, tunggu dulu yang lain, takut ada yang masih jalanan gitu, tunggu dulu itu. Makanya ada masjid yang baru berapa menit tuh langsung komat gitu ya, mau kemana mang gitunya, tenang aja dulu. Itu mas mau kemana sih, cepet banget. Allah, paling sholat berapa sih, 5 menit ya, langsung pada pulang, boro-boro wiridan langsung pulang. Mau kemana? Tenang aja gitu. Ya Allah, sempatkanlah gitu ya, atau 30 menit mah spesialis gitu ya, untuk sholat. Ada khusyuk di masjid itu. Ya Allah, itu ya Pak, Masya Allah. Makanya perbedaan orang mukmin gitu, sekarang orang munafik itu kan gitu. Kalau di masjid itu jelas kelihatan gitu. Kalau orang mukmin di masjid itu kasama kifilma atau kasama kifilbah. Orang mukmin di dalam masjid itu seperti apa? Seperti ikan di dalam air, enak bernyaman. Tetapi orang munafik dalam masjid kasama kifilbar, seperti ikan di darat. Kerebek, pengen masuk air gitu maksudnya. Masya Allah, pengen pulang lagi gitu. Ya Allah, nyaman. Orang mukmin itu kalau sudah masuk masjid nyaman, sudah gitu ya. Masya Allah, padahal mah banyak utang dan sebagainya, masalah. Tapi ketika udah masuk masjid, nyaman, tenang. Keluar masjid, wah, puyeng lagi, inget lagi. Masya Allah, betul ya. Alhamdulillah, berarti masih sadar gitu ya. Itu masih sadar. Itulah enaknya di masjid. Wa hafazatul malaikat. Makanya ketika ada satu kaum
Itu ya, yang berkumpul di bait-bait Allah Subhanahu wa taala, di masjid-masjid Allah, kemudian dibacakannya ayat-ayat Allah, terus tadarus, mentadaburi, mentafsiri ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa fathumul malaikat akan berkumpul di sini ya Allah. Ini diliputi oleh malaikat. Wa ghasiyatuhumur rahmah, akan dihujani dengan hujan rahmat. Masya Allah, sekarang kita sedang dihujani dengan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu hujan rahmat, hujan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kemudian apa? Wadhahaltumus sakinah, Allah akan berikan kita sakinah, itu ketenangan, tenang, nyaman. Itu ya Allah, tenang, nyaman gitu, senyaman-nyamannya. Betul gak? Insyaallah. Sampai nggak tahu apa yang diomongin Ustaz. Saking nyamannya gitu. Ya Allah, itu ya, itulah hebatnya masjid Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang keberapa? Terakhir ya. Jadi memikirkan kekurangan kita di dalam berbuat taatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai kebaikan-kebaikan Allah, maka akan lahir darinya malu gitu ya, rasa malu. Kira-kira kita malu apa enggak ya? Malu. Ini banyak sekali ayat-ayatnya, banyak sekali. Wa ma khalaqtul jinna, kata Allah, wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Tuh ibadah, walaupun bentuknya beda, walaupun yang dilihat Nabi suratil akhirah seperti sholat, puasa, zakat dan sebagainya, itu bentuknya bentuk akhirat. Itu ada juga yang bentuknya dunia, kerja, nyari nafkah buat keluarga, itu bentuknya dunia, fi surati dunia, tetapi dengan niat karena Allah, oh itu akan jadi amal akhirat. Itu asal niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala afahasibtum annama khalaqnakum abasan wa annakum ilayna la turja'un. Apakah kamu mengira annama khalaqna, sungguhnya aku menciptakanmu, abasan, main-main gitunya. Apakah kamu menyangka sungguhnya aku menciptakan kamu itu main? Bukan. Wa annakum ilayna turja'un, dan apakah kamu menyangka bahwa sungguhnya kamu tidak akan kembali kepadaku? Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu, sing yakin kita diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan kembali kepada Allah. Itu ya, mudah-mudahan ada manfaat. Ini ada 5 perkara ya, yang mudah-mudahan ini menjadi wasilah kita tambah yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ibadah kita lebih khusyuk lagi, dan mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatnya nambah iman takwa kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat kasih sayangnya dan juga keberkahan buat kita semuanya. Berkah sisa umur kita, berkah kasab dan usaha-usaha kita, berkah keluarga kita, mudah-mudahan jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, berkah anak-anak dan keturunan-keturunan kita, mudah-mudahan mereka dijadikan anak-anak dan keturunan yang saleh dan salehah. Hajat kita, maksud kita, niat kita yang baik, mudah-mudahan cepat dikabul ijabah Allah Subhanahu wa ta'ala. Persangkutan-persangkutan di antara kita, hakul adami, kesulitan-kesulitan kita, masalah-masalah kita, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran, ketabahan, keikhlasan, juga memberikan solusi jalan yang terbaik untuk kita semuanya. Terakhir, apabila ajal kita telah datang, mudah-mudahan ya Allah kami semuanya meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا رضيت بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Marilah kita tutup pengajian kita dengan doa kifarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.